dalam perspektif pembuktian ya pidana, maka kasus itu bisa dibagi tiga. Yang pertama supir, itu tilang, ya. Yang kedua kasus itu kasus singkat, ya, pidana singkat. Nah itu umpamanya mencuri jemuran, copet di bis kota. Yang ketiga perkara biasa. Nah perkara biasa ini yang dari sudut pembuktian itu sulit, gitu. Nah karena itu dia butuh waktu lama. Nah karena itu kemudian dalam hukum acara pidana itu ada diberi waktu-waktu itu, ya. Kalau KUHP yang lama, ya, dari penyidikan ke penuntutan, pratut namanya, itu cuma 14 hari. Tapi sekarang menjadi panjang itu, ya. Sekarang menjadi panjang karena banyak tahapannya, gitu, ya. Kenapa? Karena ada banyak hal terjadi di kasus itu. Seperti kasus ini kan, akhirnya sampai 1 tahun belum naik-naik. Mestinya Pak Roy udah, kalau ini dianggap kasus biasa, sebenarnya dari sudut pembuktian menjadi pertanyaan gitu. Sudah cukup atau enggak bukti umpamanya? Kenapa belum berani naik sampai ke pengadilan dan seterusnya? Nah itu yang harus diketahui oleh masyarakat itu saya kira. Nah yang kedua, untuk menentukan apakah kasus ini bisa jalan terus atau tidak, sebenarnya hukum acara yang baru gitu ya, itu sudah menentukan dari satu lagi yang ingin saya jelaskan. Tadi disebut-sebut ada penyelidikan yang namanya mencari peristiwa itu dalam perkara pidana itu di penyelidikan. Jadi karena itu ketika di penyelidikan, orang itu bukan dipanggil, diundang oleh polisi. Karena undangan itu tidak punya konsekuensi yuridis. Tapi kalau dipanggil 2 kali gak datang bisa ditangkap. Maksudnya dipanggil paksa gitu, ya. Nah baru kemudian setelah peristiwanya ada, baru masuk ke penyidikan. Penyidikan itu mengumpulkan alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, dan ditentukan siapa tersangkanya. Diproses itu, baru kemudian ke penuntutan. Gitu. Nah dalam kasus ini ya polisi sudah menganggap bahwa ini sudah lengkap gitu ya, dia sudah penyidikan itu sudah alat buktinya sudah terkumpul, tindak pidananya sudah terang ya, dan tersangkanya juga sudah jelas gitu, dan kemudian dilempar ke kejaksaan. Nah sekarang kejaksaan lihat lagi, ternyata kasus ini belum sempurna, belum lengkap gitu. Nah, karena belum lengkap maka dikembalikan. Nah, kalau dulu ya tidak ada waktu sampai kapan itu proses peratut itu. Tetapi sekarang ada, ya. Menurut saya karena ini hukum formil dan acara formilnya baru dijalankan, kita tidak balik ke KUHP ke belakang. Yang dipakai KUHP yang baru. Gitu, ya, walaupun hukum materialnya tetap pakai hukum yang lama gitu, hukum pidana yang lama, tetapi hukum formilnya ya itu harus mengacu kepada KUHP ini. Ya umpamanya sekarang sudah sampai pada 14 gini, dari penelitian 7 hari, 14 hari pemenuhan saran dari jaksa penuntut umum, ya kemudian polisi mengembalikan lagi kepada jaksa kalau kurang puas atau dianggap tidak lengkap dikembalikan lagi kepada polisi. Nah baru di situ ada yang namanya sekarang gelar perkara. Nah gelar perkara itu harus melibatkan seluruh stakeholder. Ya apakah pelapor, ya apakah tersangka, ya jaksa penuntut umum, jaksa pengawas bahkan, kemudian penyidik dan penyidik pengawas penyidik juga ahli dilibatkan di sana. Nah jadi di gelar perkara itulah ditentukan apakah perkara ini bisa diteruskan atau tidak. Nah kalau tidak bisa diteruskan maka di situ diputuskan di situ dikeluarkan yang namanya penghentian penyidikan. Ya karena itu ada SP3 itu di situ gitu ya. Apakah bisa di SP3 kan atau tidak. Nah tapi kalau gelar perkara ini menyimpulkan ini bisa diteruskan ya, maka dilemparkan lagi ke jaksa penuntut umum. Tapi kalau jaksa penuntut umum juga masih ragu, dia punya waktu 14 hari juga untuk menentukan apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak, gitu. Ya, dia punya waktu 14 hari.
ada dasarnya atau tidak. Nah, kalau dia menganggap tidak ada dasar, KUHP pun memberikan kewenangan kepada jaksa, yaitu SKP 2, ya, surat keterangan penghentian penuntutan. Gitu. Nah itu prosesnya seperti itu. Nah kalau menurut Anda lihat, mana yang akan terjadi nih, Prof? Nah kalau lihat waktu-waktunya, sebenarnya para pihak udah bisa lihat gitu. Lembaga pengontrolnya ada, pra peradilan. Sebenarnya kalau mau mempersoalkan itu sebenarnya bisa gitu. Kenapa kok lama gitu Bapak ya? Baik pelapor maupun terlapornya ya itu bisa mempersoalkan itu. Kenapa lama umpamanya? Ya, karena sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, maka sebenarnya dari sudut hukum acara itu bisa disimpulkan penyidikan ini ya tinggal kita bisa nilai sendiri sah atau tidak sebenarnya. Bang Kozi, ada rencana untuk melakukan pra peradilan itu? Jadi begini, pertama opsi pra peradilan itu adalah opsi terbuka, bukan hanya bagi yang terlapor tapi juga pelapor, sama-sama. Nah hari ini kedua-duanya merasa dirugikan. Pelapor merasa dirugikan karena terlalu lama, terlapor yang sudah jadi tersangka juga tidak ada kepastian hukum terhadap hal itu. Dan yang ketiga, inisiatif itu apakah diambil oleh terlapor dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami tangani? Saya mau tegaskan demikian. Hukum produk politik. Otoritas dalam penegakan hukum memang dari sisi keterikatan proses dan prosedur terikat dengan norma hukum. Tetapi dari sisi policy terikat dengan otoritas politik. Kami belum bisa membaca otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Dan kalau kami tempuh pra peradilan, padahal otoritas politik bisa dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi proses penyidikan, itu sama saja bunuh diri. Tapi sebenarnya pihak Jokowi juga sama, dia juga tidak berani mengambil upaya pra peradilan kalau dia merasa ini lama. Kenapa? Dia juga masih melihat otoritas politik akan berpihak kepada siapa. Lebih lanjut, saya juga memiliki keyakinan saudara Jokowi sendiri nggak mau sampai ke persidangan. Sehingga kalau keputusan pra peradilan ditempuh oleh Jokowi hasilnya ditolak, dia akan malu. Kalau hasilnya diterima, misalkan kasus ini masuk ke persidangan, berarti itu bunuh diri politik bagi Jokowi. Dia harus diadili. Coba bayangkan, mantan presiden diadili di sebuah sidang yang terbuka untuk umum. Dan nanti dalam sidang itu Rustam Effendi akan bertanya, Pak Jokowi, bibir Pak Jokowi itu sama enggak dengan ijazah? Pak Jokowi, itu kumisnya sama enggak? Ini kan sesuatu yang menurut saya bukan hanya ansi soal material. Apa Jokowi hingga sampai saat ini masih konsisten akan mau hadir di persidangan? Begini, bahasa eksplisit dengan implisit itu berbeda. Kalau bahasa yang disampaikan kepada ya relawan, kuasa hukum ya normatif, memang harus begitu. Tetapi bahasa implisit, bahasa yang dia lakukan, misalnya hari ini dia justru sibuk akan membuat rencana keliling Indonesia, lalu oleh PDIP disindir. Apakah keliling itu dalam rangka untuk menunjukkan ijazahnya? Karena hari ini semestinya saudara Joko Widodo konsentrasi pada kasusnya, tidak usah keliling-keliling ke 38 provinsi, 514 kota kabupaten. Apa yang salah dari hal itu, Bang Ya, Kozi? tidak relevan. Harusnya dia fokus membersihkan posisi politik yang hari ini dalam tanda petik tertuduh ijazahnya palsu. Oke, saya mau tanya ke Bang Boy deh, Bang. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Iya, pertama Mbak, saya mau bilang bahwa ini lagu lama diputar terus. Ya, Mas Roy mutar lagu lama, Bang Kosin, apalagi Bang Refli sama juga modelnya. Lagu lama yang mana? Lagu lama diputar-putar terus. Lagu lama yang mana, Bang Boy? Membuat masyarakat menikmati. Padahal masyarakat sudah bosan. Coba Anda lihat, dulu banyak sekali dia yang ikut peserta, sekarang udah berkurang. Banyak. Ya kan? Jadi lagu lama diputar terus menerus, orang udah bosan. Yang nggak update tuh Mas Boy. Yang kedua, nggak update dia kudet ya. Ya, saya bicara dulu Mas Roy. Ya. Saya bicara dulu, Anda berhenti dulu. Ya, Yang tapi kedua, kalau kudet ya nggak usah bicara lah. mereka mengkritisi proses penyidikan. Mereka ngerti apa? Mereka bukan penyidik. Anda bukan penyidik, sama. Saya juga bukan penyidik. Kita ini advokat. Saya pihak, Anda nggak punya legal standing. Jadi Anda tidak paham penyidikan. Loh, Anda nggak punya legal standing, tahu nggak? Punya legal standing nggak? Ya, punya legal standing nggak? Tahu dulu, saya bicara dulu. Nggak punya legal standing kok, nggak Tahan dulu, ngaku. Mas Roy, silakan. Nggak punya legal standing kok, nggak Yang ngaku. ketiga, ya. Kalau saya jelas pihak. Yang ketiga, Tahan dulu, Ini Mas Roy. lawyer nggak punya legal Dulu, standing Mas Roy. ngomong aja. Anda mengkritik, Tahan jangan dulu, main Mas Roy. potong-potong. Silakan, Boy. Yang Ngaco ketiga, aja ini. Bang Refli, Bang Kosin, sama Mas Roy mengkritiki pasal-pasal.
Tapi apa upaya Anda? Justru Anda kewajiban ini kan kami advokat. ada upaya litigasi, Anda ini ada advokat, upaya non litigasi, seharusnya dan kehadiran kami di sini bagian dari performa tugas dan sebagai fungsi seorang advokat untuk yang membela kliennya kliennya, secara non bukan litigasi di luar meribut-ribut persidangan. sini bersama Anda pada baca gunanya. undang-undang tentang sebentar, tahan, Bang advokat. Kozi. Kalau tidak Masih ada paham, yang ingin- jangan mengkritisi rekan Yang keempat, sejawat. Mbak. Ini yang tidak boleh. Saya bicara dulu, saya bicara dulu. Yang keempat. Rekan sejawat dalam menjalankan kinerja. Padahal nggak punya legal Ini standing tidak saya apa bicara lagi. yang keempat. Nanti akan saya kasih kesempatan Bahaya. untuk menjawab. Ini kacau Anda kalau masih ada kalau yang saling potong. masih Yang ada yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bang Boy. Yang keempat, Maksud saya kalau Bang Anda Refli mau menyampaikan mengatakan pendapat, bahwa sampaikan. ini kasus Tak usah kadaluarsa. menilai kinerja rekan Mas sejawat. Kosi, Anda baca dengarlah. kode Tadi etik Anda advokat. ngomong Gimana orang kita diam. bisa bicara kalau dia bicara terus Saya begini? jadi ragu Anda ini advokat. Ini atau acara bukan? ini nggak memberi pendidikan loh Mbak ya. Orang ngomong dipotong-potong. Ini kacaunya karena ada orang-orang nggak punya Tahan dulu, legal Bang David. standing ini diundang. Baik, baik. Lain kali nggak usah diundang Baik, mereka kita- itu. kita Ngapain kasih- aja gitu. Ini undang acara mereka. jadi kacau karena orang saya lain lanjutkan tidak ya, Mbak. menghargai Ini orang nggak lain. punya Kita legal kasih standing. kesempatan Bang Bukan Boy. sarjana hukum, nggak ngerti sedikit hukum, nggak punya lagi legal untuk standing, berbicara. kacau banget. Oke. Bang, jangan kritik secara Yang personal, keempat, Bang. Silakan. ini Bang Repi juga koar-koar ini katanya kadaluarsa. Pertanyaan saya apa ya Anda sebagai seorang advokat untuk mempertahankan bahwa ini kadaluarsa? Apa upayanya? Saya pengen lihat Anda advokat ini yang membela Mas Roy ini. Kalau saya jadi prinsipal seperti Mas Roy, sudah saya cabut kuasa pada kalian berdua. Lah kok Anda nggak jadi? Karena tidak pernah tidak mengupayakan hukum. Anda sendiri nggak bisa Hanya jadi bangun legal- narasi-narasi, nggak bisa narasi-narasi jadi yang kuasa dibangun. hukum resmi kok ngomong Seharusnya aja. Itu yang tidak boleh upaya hukum ngurusi apa yang dia rumah harus tangga dilakukan, rekan Bang Boy? sejawat. Ya udah dijelaskan Baik, itu sama pakar hukumnya. Ada RJ ditolak nggak mau juga, ya kan? Ada Prapit nggak mau juga. Terus mau diapain? Maunya berkuar-kuar di medsos aja. Ini nggak ngerti Penampilan kalau sebagai seorang tidak hanya advokat. RJ sama Keliru, Prapit. keliru, Ada Mbak. 10 cara, saya aja ngerti Keliru. ada 10 cara. Baik. Baca dong, baca. Yang kelima, Baca KUHP baru malah dan minta KUHP dihentikan baru. kasusnya. Ini Baik, nggak saya mau update dengar. ini seorang lawyer Baik. nggak ngerti hukum. Yang Ini parah. kelima, Saya mau dengar yang kelima. Apa dihentikan yang kelima? kasusnya. Ini advokat kok minta dihentikan kasusnya. Berarti Anda tidak mau bekerja. Seharusnya Anda tantang, ayo challenge, maju ke depan. ini Itu sorry, orang sebentar. advokat sebetulnya. Yang Oke, menilai baik. Anda tidak kinerja saya menampilkan itu diri sebagai klien seorang saya. advokat yang membela Bukan saudara. Roy Suryo, menurut saya. Dan Sudah dalam habis kode poin-poinnya, advokat, Bang Boy. kinerja rekan sejawat tidak boleh dikomentari terlalu jauh. Kalau saudara mau bekerja membela klien saudara, kerja saja. Baik, Bahwa baik. setiap advokat punya kebijakan tersendiri, Ya, tolong punya cara jangan sendiri. ada